Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, wasihah wal afiyah, yang mana dengan nikmat tersebut kita masih bisa hidup pada kesempatan kali hari ini, dan juga kita masih bisa kembali lagi belajar. Semoga langkah kita dalam belajar ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa seseorang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, untuk belajar. Sekarang zaman sudah modern, yang mungkin dulu orang-orang tua kita dulu kalau misalnya belajar harus jalan kaki keluar, harus ngegoes sepeda, harus pergi menempuh jarak puluhan kilometer jauh. Tapi sekarang kita bisa belajar dimanapun kita berada. Ini merupakan suatu rahmat, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau sampai kita nggak mau ngaji juga, wallahu a'lam bissawab. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang belajar, apa kata Rasulullah? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalannya dia untuk menuju masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kita insyaallah kita belajar pelan-pelan, sedikit-sedikit, meskipun hanya 10 menit, 13 menit, insyaallah yang sedikit ini kita bisa amalkan, kita bisa jalankan dengan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai kepada pembahasan masih terkait ibadah harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, sesungguhnya Allah tidak memandang badan-badan kamu dan rupa-rupa kamu, tetapi Ia memandang hati-hati kamu. Hati, rupa, fisik, jabatan. Ketika tiba waktu sholat, yang jadi imam kudu harus yang ngerti fikih, kudu yang punya bacaan sholatnya bagus. Meskipun dia orang kaya, hartanya banyak, megang saham di perusahaan besar, miliarder, terhormat di hadapan manusia, namun ketika waktu tiba sholat dan ia beragama Islam, kalau belum fasih bacaan Qur'annya atau belum ngerti ilmu fikihnya tentang sholat, posisinya di mana? Jadi makmum dan sejajar rata bersama barisan-barisan orang-orang yang lainnya. Sebab Allah nggak memandang tuh rupanya dia, hartanya dia, Allah nggak pandang. Ketika tiba waktu sholat, apa? Semuanya sejajar rata. Sejajar rata, nggak ada yang lebih dispesialkan, ditinggi-tinggikan, nggak ada. Dia mau jadi imam, harus bacaannya bagus, ngerti tata cara sholat yang benar, ilmu fikihnya itu harus tahu.
baru kau udah kayak gitu jadi imam, pantas. Kalau misalnya ada ketua DKM belum fasih bacaannya, nggak ngerti ilmu fikihnya, tata cara sholat yang benar, walaupun dia DKM jangan jadi imam dulu, belajar dulu, jangan jadi imam. Dahulukan orang-orang yang lebih ngerti dulu, sebab ini sholat bukan mainan dunia, bukan apa ya, bukan untuk karena dipuji. Ketika engkau jadi imam, itu engkau memiliki tanggung jawab. Kepada siapa? Kepada makmum yang engkau imami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Ketika engkau jadi imam, engkau memiliki tanggung jawab pada makmum yang engkau sholatkan bareng sama kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat kamu nggak benar, bacaan kamu nggak benar, kamu menyalahi makmum kamu di belakang, puluhan orang kah atau sampai ribuan orang, tanggung jawab si imam. Kalau misalnya imamnya ini belum paham ilmu fikih, bacaannya masih belepotan, nggak benar sholatnya, sholat si makmum jadi nggak sah, imam tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Serem gak tuh tanggung jawabnya? Kalau misalnya kita memiliki pandangan pemikiran seperti itu, kira-kira kayaknya nggak ada deh yang mau jadi imam. Paling aman jadi makmum, bebas dari tanggungan itu. Sebab apa? Kalau jadi imam, ia punya tanggung jawab atas hal itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat ini menghadap ke Allah, apa nggak malu? Apa nggak malu dengan bacaan seperti itu? Nggak ngerti ilmu fikihnya, sholat cepet, nggak ada tumak ninahnya, dilihat sama Allah, ya Allah, dilihat sama malaikat, ya salam. Jadi penting sekali lagi belajar. Thalabul ilmi fardhatun ila kulli muslimin, baik laki-laki atau perempuan. Gak harus ustadz aja yang benar sholatnya, tapi kita nih semuanya, saya harus juga belajar bagaimana cara sholat yang benar, puasa yang benar, dan yang seputar ilmu yang kita gunain sehari-hari tuh harus tahu. Apalagi ustadz, kiai, udah lewat harusnya itu, udah diperdalam lagi. Jadi begitu, jadi marah-marah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, wa'udzubillah min dzalik. Jadi Allah gak memandang tuh rupa kita. Ada orang tatoan sholat jangan dilarang, atau mau ngadap Allah Subhanahu wa taala jangan dilarang. Make kalung, make gelang, rantai, semacamnya, biarin dia sholat, biarin dia kenal dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa, biarin. Sambil nanti diajarin pelan-pelan bagaimana cara wudunya, seperti apa yang benar. Pelan-pelan kita ajarin, kita bimbing orang-orang yang seperti itu. Jangan, wah tatoan, gak boleh sholat, keluar. Ya Allah, yang begini. Astagfirullahaladzim. Begitu. Al-Imam Al-Ghazali di sini berkata bahwa hadis di atas ini menerangkan bahwa hati itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hati, tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hati, sekali lagi, hati. Hati merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Namun terhadap orang yang masih mementingkan wajah, mukanya yang menjadi tempat pandangan makhluk, biasanya mukanya itu dicuci sama dia, dibersihkan dari kotoran, dihilangkan sedapat mungkin
agar tidak dilihat bercacat oleh makhluk. Biasanya manusia itu malu kalau misalnya di muka kita itu ada kotoran, ada oli di muka, terus ada apalagi kena matahari hitam. Biasanya diapain? Dicuci dulu tuh olinya, terus hitam-hitamnya pakai sabun, pakai apa, boleh nyebut produk nggak? Pakai facial wash, macam-macam mereknya tuh banyak. Dibersihin biar apa? Biar ketika kalau dilihat sama orangnya itu nggak malu, dilihat sama temennya nggak malu. Kalau misalnya dia keluar masih ada oli di pipi, coretan pulpen, tip dikatain sama temennya, apaan itu di pipi, atau masih ada nasi makanan, ya Allah, malu dia pasti. Itu kalau misalnya tempat pandangan makhluk di muka atau di pakaiannya. Namun tetapi ia tidak mementingkan hatinya yang menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, seperti dibersihkannya dan dihiasinya supaya tidak dipandang kotor oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia lupa kalau misalnya ada hati yang menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya sendiri. Semua orang, hati ada penyakitnya, seperti rasa ria, rasa dengki, iri, hasud. Ini harus diperhatikan. Kita nggak boleh iri sama orang, kita nggak boleh hasud sama orang. Hati harus ikhlas, ibadah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya jadi imam sholat, meskipun di belakang ada calon mantu, calon mertua, wah, mumpung lagi imamin calon mertua, dibagusin. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Semoga kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dalam beribadah. Karena kalau misalnya masih ada rasa seperti itu, teman-teman, ibadah kita nggak bakal diterima, ditolak. Bertahun-tahun ibadah tapi masih ada rasa kayak gitu, ingin dibanggakan, ingin dipuji. Ya Allah, nas'alullah salam al-afiyah. Jadi manusia kadang mementingkan mukanya aja, karena muka tempat pandangan makhluk, namun lupakan hatinya yang bagus. Seperti apa? Yang bagus hatinya diperbaiki, niatnya, kemudian mukanya diperbaiki, dua-duanya tuh cakep, bagus, nilai 200 buat kamu. Mengapa kita belajar seperti ini? Di sini musannif Asy-Syaikh Muhammad Ali Al-Hamidi menyimpulkan, maka dapat kita simpulkan bahwa orang yang beribadah dengan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dikerjakannya karena ria, adalah tidak sopan dan tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ibadah masih ada rasa ingin dipuji, padahal kita sedang menghadap Tuhan kita, Allah Jalla Jalaluh, tapi masih mengharapkan pujian orang, itu gak beradab, gak sopan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu ini bisa kita amalkan, kita renungi, kita jadikan, aplikasikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita
dari penyakit-penyakit hati dan diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.